Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Dina Pajarwati dengan NIM 1913510555 dari kelompok 2 Network Security. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sintia dengan NIM 1913519096. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tendi Lamudin Firdaus dengan NIM 1913511099 kelas malam A. Di sini aku mau jelasin tentang tutorial hacking reconnaissance. Jadi pertama-tama kita buka VirtualBox-nya. Terus di Kali Linux kita start. Tunggu beberapa menit. Emang cukup lama sih. Jadi ditunggu aja. Nah, setelah itu kita masuk ke Kali Linux. Nah, di sini kita masuk ke usernya, passwordnya, lalu kita masuk ke sini. Pertama-tama kita masuk ke sudo su, passwordnya, lalu setelah itu kita install dulu reconnaissance-nya. Pertama apt install recon ng. Nah, setelah diinstal kita masuk ke recon ng. Nah, kita sudah ada satu modus, jadi kita masukin ke modus load hacker target. Lalu kita masuk ke show options. Nah, di sini ada beberapa poin-poinnya. Lalu kita ketik options, set source. Ini yang bakalan jadi targetnya ya, grow crazy.ca, grow crazy.ca. Nah, kita udah masuk, terus kita ketik info. Nah, sini kita udah dapat targetnya ya, sini yang current value. Terus kita ketik input. Nah, sini modus input ini targetnya. Kemudian kita run. Nah, ini hasilnya ya. Terus kalau misalnya kita mau lihat rincian hasilnya, kita ketik aja show host. Nah, sini terlihat ya, dari reconnaissance ini ada IP address-nya, regions, country, latitude, longitude, not some. Terus ini IP targetnya, ini host targetnya ya. Yang kalau yang ini itu kita coba-coba sebelumnya. Jadi segitu dulu tutorial dari aku, semoga bermanfaat. Dilanjut oleh teman saya. Terima
kasih. Di sini saya akan mempresentasikan atau tutorial bagaimana cara hacking scanning menggunakan tool Nmap di Kali Linux. Pertama-tama kita masuk ke Ubuntu Kali Linux-nya, lalu kita masuk ke terminalnya, ke root-nya, dan di sini kita install terlebih dahulu tool Nmap-nya dengan perintah sudo apt get install nmap. Lalu kita mencari website target untuk menjadi target kita. Saya mengambil yang indomasjayaput.com ya. Balik lagi ke terminal, lalu masukkan perintah nmap indomasjayaput.com, lalu enter. Tunggu beberapa menit tergantung koneksi. Jika sudah, nanti akan muncul port kayak gini, terlihat hasil di bawah sini. Semua port itu terbuka kecuali port yang 25 ini. Lalu setelah itu kita masukkan perintah jika kita ingin mengscan hanya salah satu port saja, misalkan port 43, maka perintahnya nmap strip p43 indomasjayaput.com, lalu akan muncul port yang 43 tersebut. Nah, lalu di sana terlihat hanya port 43 saja yang di-scan pada website Indomas Jayaput. Kita juga bisa menggantinya dengan port yang lain, misalnya nmap p43 505045 langsung ya, maksudnya itu memanggil dalam jumlah lebih dari satu. Dan ini muncul port yang tadi dipanggil, lalu scanning port dengan mempunyai rentang port tertentu. Misalnya maksudnya kita mau memanggil port 1 sampai 100 ya, perintahnya kayak gini, nmap strip p1 strip 1 sampai 100 indomasjayaput.com. Lalu akan muncul di sini port yang tadi kita panggil 1 sampai 100. Lalu kita bisa juga scanning port berdasarkan nama layanannya. Nama layanannya kayak ini ya, service ininya. Lalu kita panggil lalu kita ketik perintah nmap strip p, lalu nama layanannya, dan muncul ini beberapa nama layanan yang tadi kita panggil. Lalu kita bisa scanning berdasarkan nama layanan dengan menggunakan wildcard. Ini ya wildcard. Dengan perintah nmap strip p, lalu nama layanan wildcardnya indomasjayaput.com. Ini nggak jauh beda sama yang sebelumnya. Cuma nama panggilan ditambah sama wildcardnya saja. Sekian dari saya tentang penjelasan tentang scanning menggunakan tool nmap di Kali Linux. Nah, di sini saya akan memberi sedikit tutorial tentang bagaimana cara hacking gaining access menggunakan tool SQLmap di Kali Linux. Pertama-tama kita install dulu terlebih dahulu tools SQL Maps-nya.
Lalu setelah itu kita mencari target website yang full SQL injection. Di sini saya mencarinya dan menggunakan yang indomasjayafood.com sama seperti sebelumnya. Lalu kita masukkan perintah SQL ganti sama Indomasjayafood. Indomasjayafood.com index.php r product view and ID sama dengan 1. Lalu tunggu beberapa saat. Tunggu sampai SQL Map mendapat informasi database target. Nah, setelah selesai kita akan mendapatkan database target, maka langkah selanjutnya kita akan menampilkan tabel database tersebut. Yang ini ya, tabel database yang ini dengan perintah SQL map strip U, lalu masukkan websitenya, lalu strip D Indomas yang database tadi, lalu strip tabels, lalu akan muncul si tabel yang Indomas tersebut. Lalu setelah kita mendapatkan tabel dari database target, maka akan tampil database yang ini ya kan. Lalu selanjutnya kita akan menjalankan perintah untuk mengetahui isi kolom dari tabel database dengan perintah SQL map strip U, lalu masukkan website tersebut, lalu si nama tabel dan nama kolom yang mau dilihat. Dan tunggu beberapa saat sampai SQL Map menampilkan data kolom dari tabel database web tersebut. Setelah mendapatkan kolom database tersebut, langkah terakhir kita hanya perlu mendam data kolom tersebut dengan perintah SQL Map strip U, nama website, terus nama database, nama tabel, lalu nama kolom. Nah, tunggu beberapa saat sampai SQL Map berhasil mendam data kolom database tersebut. Setelah selesai, maka kita akan mendapatkan data website tersebut. Dan akhirnya kita mendapatkan mendapatkan user dan password website tersebut. Sekian tutorial dari saya.
tentang hacking, gaining access, menggunakan tool SQL Map di Kali Linux. Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan membahas tentang covering tracks. Jadi apa covering track itu? Covering track yaitu tahapan hacker akan menutupi jejaknya dengan menghapus log file dan jejak-jejak yang mungkin ditinggalkan. Maka dari itu terkadang terdapat folder tersembunyi dan berisi virus. Hal ini tentunya agar sang hacker tidak dapat dilacak karena jejak ini dapat membawa sang hacker ke dalam penjara. Contoh kegiatan yang dilakukan hacker dalam hal ini meliputi steganografi, tunneling, menghapus file log, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan memberi salah satu contoh yaitu menghapus file log dan lain-lainnya. Di sini saya menggunakan aplikasi CC Cleaner. Kita buka terlebih dahulu. Nah, kita tunggu. Lalu kita masuk ke kelola pembersihan. Nah, di sini ada ditampilkan ada aplikasi dan apa saja yang sudah dilakukan oleh aplikasi tersebut. Saya ada cek internet, riwayat, cookie, riwayat unduhan, lokasi, ketasan yang tersimpan. Nah, ini salah satu ketasan yang tersimpan ya. Kalau ingin dibersihkan bisa dibersihkan. Sementara database ringkas. Nah, untuk di sistem, nah ini file log Windows. Untuk menghapus file log yang tadi, nah, lalu chat DNS. Untuk kelanjutan log kejadian Windows, jangan lihat bantuan pengguna. Nah, di aplikasi kita lihat Java Vendor, ini cuma mungkin sampah-sampah, database-nya ada file log ya. Lihat lagi di Windows, chat DNS udah, kemudian data jaringan cuma buat penginstalan driver. Kita hapus aja, lalu kita kejadian Windows. Oke. Ini MRU. Kita pakai MRU Blaster, kita coba. Sekarang kita bersihkan dulu ini ya, jalankan cleaner. Lanjutkan. Kita ini aplikasi edit, kita hapus dulu. Kita close terlebih dahulu. Udah. Tadi harusnya ditutup dulu ya. Kita tunggu prosesnya, karena pembersihan seperti ini ya lumayan lama karena mungkin sudah banyak dan sudah lama tidak dibersihkan, jadi menumpuk cache internet ini. Tunggu prosesnya ya. Setelah menggunakan CC Cleaner, saya akan mencoba menggunakan MRU Blaster. Tunggu. Udah setengahnya. Mungkin nanti di videonya langsung dicepetin aja ya. Nggak nunggu lama. Nah, udah selesai. Ini hasil tes internet.
1.100.039 kilobyte, ya lumayan besar 1 GB itu. Sistem SQL bin, file log ya, file log Windows. Nah, udah analisa. Oke, menggunakan dihapus, mungkin itu menggunakan isi cleaner. Dan juga saya akan mencoba menggunakan MRU laser. MRU di sini kita cari. Nah, kita setting dulu terlebih dahulu internet Microsoft ini. Perfect. Menggunakan folder. Video kita untuk login. Enable configuration. Masukkan login. Save. Kebetulan menu scan. Nah, ini ada list detected ya, sudah terdeteksi. Lalu kita clean, sudah terhapus ya. Oke ya, mungkin itu saja bahasan dari saya mengenai covering track, yaitu menghapus jejak kita setelah melakukan suatu aktivitas dalam suatu PC. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.